Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'd. Sekarang kelas 8 ya? Bagaimana nih kabar kalian? Di buku bahasa Indonesia ini bab 1 topiknya adalah tentang berita seputar Indonesia. Di halaman 1 berita seputar Indonesia, tolong foto akhwat yang auratnya terbuka itu tidak diperhatikan karena ini buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi masih ada gambar-gambar yang tidak selayaknya kalian perhatikan, yang tidak selayaknya kalian lihat. Jadi topik pertama adalah tentang berita. Berita ada di mana-mana di sekitar kita. Ada berita di sekitar rumah, ada berita di sekitar sekolah, di sekitar pesantren, ada berita di lingkungan keluarga, ada juga berita di lingkungan tetangga, ada berita yang sifatnya lebih luas lagi di kota, ada berita yang sifatnya regional, ada berita yang sifatnya nasional, ada juga berita yang sifatnya internasional. Kalau di buku topik kita adalah berita yang sifatnya nasional. Tapi tadi Ustadz mulai dengan berita di antara kita, di seputaran kita. Berita yang sedang hangat saat ini adalah berita tentang epidemi COVID-19. Jadi banyak sekali berita tentang COVID-19. Itu menjadi berita global, berita internasional. Untuk kegiatan sekarang, kalian siapkan buku catatan. Coba kalian tulis berita yang terjadi di sekitar kita. Berita sederhana yang terjadi di sekitar kita. Apa saja yang perlu kalian tulis, yaitu meliputi apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Tapi yang mengapa ini tidak harus ada. Ustadz ambil contoh, misalkan, apa beritanya? Nah, kita tulis untuk Ustadz, kematian teman. Siapa? Teman SMA. Kalau perlu namanya. Ustadz sebut namanya Dr. Febri. Dr. Febrianto. Di mana kejadiannya? Di Kabupaten Blitar. Kapan kejadiannya? 2 pekan lalu. Bagaimana meninggalnya? Akibat
COVID-19. Mengapa bisa terjadi? Tertular pasien. Nah, dari sini kita melaporkan beritanya. Contohnya beritanya, kita memulainya bisa dari mana saja. Kalau Ustadz memulai dari 2 pekan yang lalu, saya menerima berita bahwa seorang teman saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teman saya tersebut adalah teman SMA yang bernama Dr. Peprianto Nugroho. Beliau tinggal di Kabupaten Blitar dan meninggal akibat tertular COVID-19. Beliau tertular COVID-19 karena ada pasien beliau yang positif COVID tetapi tidak mengungkapkan secara jujur kalau pasien tersebut mengidap COVID. Akhirnya Dr. Pepri tertular COVID-19 dan meninggal dunia. Beliau dimakamkan dengan menggunakan prosedur COVID-19. Paham? Oke. Silakan bertanya kalau ada yang belum paham. Yang di papan dicatat. Apa, siapa, itu. Ustadz mikir dulu. Bisa di zoom? Ya, ini hal-hal yang harus tercantum di dalam beritanya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya, dicatat dulu. Kalau di sini terbalik. Oh, memang. Ya, kalau sudah dicatat, langsung diisi tadi apanya, siapanya, di mananya, kapannya, bagaimananya, dan mengapanya. Kalau sudah, langsung kalian buat paragraf berita ini. Sambil kalian mengerjakan, Ustadz sampaikan lagi contoh-contoh yang lain. Jadi itu 2 pekan yang lalu, Ustadz menerima berita seperti itu. 1 pekan yang lalu,
Ustadz juga menerima berita yang sama, kematian teman kuliah Ustadz. Masih akibat yang sama, COVID. Jadi kalau berupa paragraf, Ustadz akan mengatakan, 1 pekan yang lalu, saya menerima berita kematian teman saya. Teman saya tersebut adalah teman kuliah yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur. Jadi beliau tinggal di kota Surabaya. Beliau merupakan anggota dari gugus COVID-19 Jawa Timur. Jadi beliau terlibat secara langsung dengan penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Keterlibatan itulah yang mengakibatkan beliau tertular COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan dengan prosedur pemakaman COVID-19. Untuk pekan yang lalu. Kemarin Ustadz menerima berita yang sama lagi. Kali ini tetangga Ustadz di Malang. Hanya selisih 4 rumah. Akhirnya keluarga di Malang juga agak resah karena tetangga sudah ada yang meninggal dan suaminya saat ini sedang sakit. Nah, itu contoh-contoh berita. Kalian sambil membuat berita yang kalian punya di sekitar kalian. Tidak harus berita kematian, bisa berita perkawinan, pernikahan, bisa berita kenaikan kelas, bisa juga berita kedatangan keluarga, bisa berita kelahiran anggota keluarga baru, atau berita-berita yang lainnya. Berita sehari-hari saja. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja nyalakan mic dan bertanya. Sambil kalian mengerjakan, sambil bertanya. Ini kita masih punya waktu kurang lebih 14 menit. Ya, siapa? Zimi. Ya, nanti dikumpul, jadi hasil pekerjaan kalian berita itu difoto, kemudian dikumpul lewat WA Ustadz. Sudah tahu semua WA Ustadz kan? Yang santri baru, ini nomor WA Ustadz. Tolong di 0812 5706 1116. Dikirim melalui WA itu. Tapi kalian mengerjakannya saat ini, jadi tidak mengurangi waktu istirahat atau waktu bermain kalian. Nanti tinggal mengirim ke Ustadz, paling lambat jam 3 hari ini pengirimannya. Kan kalian saat ini mengerjakan, jadi nanti tinggal foto. Tidak perlu dijadikan JPEG, difoto saja. Paling lambat jam 3. Ada lagi yang mau bertanya? Ketua kelasnya sudah ada? Belum ada ya? Oka jangan tidur.
Oka, Oka jangan tidur, kerjakan tugasnya. Fabian, oh kelihatan kasurnya tadi Fabian, ternyata menunduk orangnya. Kerjakan tugasnya, nanti dikumpul. Kalau ada yang mau bertanya, langsung buka mikrofonnya, langsung bertanya. Ini waktu 12 menit, insya Allah cukup untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti setelah ini kalian istirahat, terus ngikuti pelajaran yang jam terakhir. Setelahnya baru kalian foto, kalian kirimkan ke Ustadz. Jangan memfoto di tengah-tengah pelajaran. Jangan mengirimkan di tengah-tengah pelajaran. Contoh berita lain, misalkan 1 bulan yang lalu, kakak perempuan saya menikah. Pesta pernikahan dilakukan atau dilaksanakan di rumah dengan menggunakan cara yang syar'i. Tamu laki-laki dan tamu perempuan dipisah. Di pesta itu juga tidak ada musik yang dimainkan. Alhamdulillah, pesta pernikahan berjalan dengan lancar. Nah, itu berita pernikahan. Raffi, Sayed, Zimi, Afla, Bagas, kameranya. Mahathir itu bersandar kekenyangan, kah? Mumpung ada waktu, kerjakan sekarang, jangan menunda-nunda. Ya, Fitri mau bertanya? Coba diulangi, suaranya putus-putus. Kurang jelas, pelan-pelan, ngomongnya pelan-pelan. Panjangnya. Minimal menjawab ini, 5-6 pertanyaan ini. Jadi tidak harus panjang lebar, 1 paragraf saja sudah cukup. Kalau suaranya agak terputus-putus, pertanyaan bisa juga diketik di chat. Ini Sayed sama, kalau Bagas tadi ada acara ya? Sayed mana Sayed? Kenapa? Ngecas. Oke, untuk Gani soalnya kita membuat berita di sekitar kita. Caranya dengan menjawab
Pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Contoh di sini Ustadz jawab apa, yaitu kematian teman. Jadi beritanya tentang kematian teman. Siapa? Teman SMA, namanya Dr. Peprianto. Di mana? Di Kabupaten Blitar. Kapan? 2 pekan lalu. Bagaimana meninggalnya? Akibat COVID-19. Mengapa bisa kena COVID-nya? Karena tertular pasien. Kemudian Ustadz bikin sebuah paragraf berita. Contohnya seperti ini dari informasi yang ada. 2 pekan lalu, saya menerima berita kematian seorang teman. Teman tersebut adalah teman SMA yang bernama Dr. Peprianto. Beliau tinggal di Kabupaten Blitar dan meninggal di sana. Beliau meninggal akibat tertular COVID-19. Beliau tertular oleh pasien beliau yang tidak secara jujur mengatakan bahwa pasien tersebut mengidap COVID. Akhirnya Dr. Pepri meninggal dan dimakamkan mengikuti prosedur pemakaman penderita COVID-19. Itu contohnya. Paham gak nih? Ya. Tugasnya dikumpul paling lambat jam 3 nanti ke WA Ustadz. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Beritanya 1 saja. Makanya waktu 10 menit sudah cukup membuatnya sebenarnya. Karena cuma 1 berita. Seperti contoh Ustadz tadi. Berita kematian teman. Atau bisa berita pernikahan keluarga. Berita kelahiran anggota keluarga baru. Kalau bisa beritanya sesuai kenyataan, karena berita itu adalah kenyataan. Kalau mengarang itu bukan berita, tapi khayalan. Makanya berita sederhana di antara kita, di sekitar kalian. Bisa berita kalian dibelikan sesuatu yang baru oleh orang tua. Atau berita kalian tertangkap basah lagi main game online oleh orang tua. Bisa itu berita. Atau prestasi kalian, berita kalian baru mendapatkan penghargaan sebagai pemenang apa. Karena masih online, Ustadz tidak memberikan tugas yang terlalu berat, yang singkat-singkat saja. Nanti kalau sudah sampai pesantren, sudah di pesantren, baru Ustadz kasih tugas berat. Ngangkat 2 ember air dari kamar mandi lantai 1 ke lantai 3. Tugasnya begitu. Loh Ustadz, itu kan bukan bahasa Indonesia. Sambil mengangkat air, sambil menghafal puisi.
Dari lantai 1 ke lantai 3. Tugas berat dan bahasa Indonesia ya. Beratnya ngangkat air. Ya, siapa? Mukhlas. Pesantren kapan? Ya. Pesantren kapan bisa dimulai? Tergantung dari kondisi di Provinsi Kalsel. Aturan dari pemerintah, sekolah SD sampai SMA tidak boleh dibuka selama daerahnya belum menjadi zona hijau. Kalimantan Selatan masih zona merah. Kabupaten Batola kemarin merah, sekarang sudah lebih baik jadi oranye. Tapi ke hijau masih lama, karena dari oranye, kuning, baru hijau. Itu pun kalau daerah kita hijau, kita harus punya izin dari gugus depan COVID-19. Akan dilihat persiapan pesantren kita, apakah bisa menerima santri di pesantren atau tidak. Karena aturannya kalau kita sekolah dibuka, jarak tempat duduk antar santri itu 1,5 meter. Dan satu kelas hanya boleh, kalau Ustadz tidak salah, 20 orang. Berarti kalau kita sekarang punya 100 santri, kita perlu 5 ruang kelas. Alhamdulillah kita punya sekarang. Ini Ustadz sekarang ada di ruang kelas baru. Kita punya 5 ruang kelas baru di lantai 1, dan di lantai 2 kita punya ruang kelas terbuka yang sangat besar seperti aula. Jadi insya Allah kalau kita sudah zona hijau, kita bisa untuk mengadakan. Tapi itu izin, harus ada izinnya. Nanti pemerintah dan gugus depan COVID akan meninjau pesantren kita. Kalau dinilai memang layak, baru dikasih izin untuk membuka. Karena di Jawa mungkin sudah dengar, Gontor membuka pesantrennya, santrinya datang, ternyata 7 orang terkena COVID. Akhirnya sekarang bingung di Gontor. Itu yang kita tidak inginkan. Oke, baik, ini waktunya sudah habis. Jadi tugas Ustadz tunggu sampai jam 3 sore ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa diterima dengan baik dan menjadi manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.